Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'mati limanul Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, eh, para peserta dan juga para penyimak dan pendengar. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 8 akan memaparkan tugas dari mata kuliah aspek kepatuhan audit syariah ya. Aspek kepatuhan dan audit syariah mengenai review jurnal. Jurnal yang kita pilih yaitu jurnal yang ditulis oleh Ratna Mulyani dan kawan-kawan yang berjudul Revisiting the Idealism of Sharia Audit for Islamic Financial Institution, atau kalau diterjemahkan secara letterlek adalah bagaimana meninjau kembali idealisme dari audit syariah untuk lembaga keuangan Islam. Dan kami perkenalkan terlebih dahulu para presenter yang akan mempresentasikan pada kesempatan hari ini, yaitu dari kelompok 8 ada Pak Anggi Indra Fitra, kemudian Pak Muhammad Mikdad Ibadur Rahman, Pak Moyong Surono, dan saya sendiri Farizal. Insya Allah nanti akan dibagi beberapa, ada 4 sesi ya, atau 4 bagian dari presentasi ini. Untuk opening, abstrak, dan pendahuluan insya Allah akan saya sampaikan sendiri. Kemudian nanti untuk latar belakang dan landasan teori akan disampaikan oleh Pak Mikdad. Kemudian untuk metode riset dan temuan riset disampaikan oleh Pak Moyong. Dan untuk kekurangan dan kelebihan dari riset yang telah disusun oleh penulis ini adalah akan disampaikan oleh Pak Anggi. Insya Allah kami dari mahasiswa pasca sarjana S2 dari Institut Agama Islam SEBI. Baik, untuk selanjutnya langsung saja ke bagian abstrak ya, atau resum dari ataupun pendahuluan dari paper ini. Paper ini menulis atau mengetengahkan tentang perkembangan pesat dari audit syariah yang sejalan dengan meningkatnya tuntutan tata kelola kepatuhan syariah yang menekankan tentang bagaimana lembaga keuangan syariah itu akuntabilitasnya dan juga transparansinya. Nah, sejak awal kemunculannya audit syariah sebagai sebuah konsep telah diinterpretasikan dan dipraktekkan dari berbagai sudut pandang. Jadi nanti akan sedikit dibahas bagaimana beberapa sudut pandang tentang audit syariah itu sendiri. Nah, paper ini bertujuan untuk meninjau kembali secara konsep, artinya dasar gagasan ideal audit syariah dengan melihat kembali kepada akar sejarahnya, kemudian membahas kemunculan, makna, karakteristik, dan isu-isu terkait dengan audit syariah. Nah, studi ini juga menunjukkan perlunya nanti ya di akhir perlunya pengembangan kerangka kerja konseptual yang lebih holistik ya untuk audit syariah. Hal ini kaitannya dengan mencakup bagaimana definisi subjek dengan tepat, kemudian standarisasi persyaratan kualifikasi dan juga kompetensi untuk auditor itu sendiri yang bersertifikat syariah, dan juga pengaturan tentang siapa yang seharusnya menunjuk auditor syariah, kemudian identifikasi ruang lingkup dan juga cakupan audit syariah. Beberapa kata kunci dari paper ini yaitu tentang audit syariah, tata kelola syariah, lembaga keuangan syariah, dan juga auditor. Nah, yang menjadi hal yang perlu digarisbawahi adalah jenis artikel ini bentuknya adalah artikel konseptual. Jadi belum sampai meriset lebih dalam seperti apa audit syariah, tapi sebatas artikel ataupun jurnal konseptual. Jadi baru sebatas konsep untuk meninjau kembali konsep sebenarnya ideal, seperti apa ideal dari audit syariah itu sendiri yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah, seperti itu. Kemudian, nah, dari bab pendahuluan jurnal ini secara konseptual meninjau kembali konsep ideal audit syariah dengan menusuri akarnya, membahas kemunculannya, makna, karakteristik, dan juga isu-isu audit syariah seperti apa. Penelitian ini juga menyoroti kebutuhan akan pengembangan kerangka konseptual yang lebih holistik untuk audit syariah, termasuk
definisi subjek yang tepat, standarisasi, kemudian pengaturan, penunjukan audit syariah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, jurnal ini secara umum mengeksplorasi konsep sebenarnya seperti apa sih audit syariah yang ideal gitu. Nanti akan sedikit ada pembahasan kaitannya dengan mahkota syariah, kemudian juga dasar-dasarnya, landasannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, untuk latar belakang permasalahan, saya serahkan kepada Pak Mikdad ya. Silahkan. Oke, terima kasih Mas Farizal yang telah mempersilakan saya. Suaranya jelas ya? Jelas, ya Allah. Sebelumnya tadi sudah jelaskan kurang lebih pendahuluan dan abstrak dari artikel ini. Dan insya Allah saya akan lanjutkan berkaitan dengan latar belakang permasalahan. Jadi ada kurang lebih 3 permasalahan utama yang diangkat dalam artikel ini. Di antaranya yang pertama adalah ketidakjelasan konsep audit syariah dalam praktik lembaga keuangan syariah atau yang disingkat dengan LKS, yang selama ini lebih banyak dipersepsikan sebagai review internal semata. Karena memang konsep audit syariah yang terjadi di lapangan, ya mungkin memang belum ada konsep yang jelas gitu. Maka artikel ini mengangkat permasalahan itu. Yang kedua adalah belum adanya standar konseptual dan kerangka kerja holistik yang mengatur ruang lingkup atau kualifikasi auditor, badan pengatur, serta metode pelaksanaan audit syariah. Dan memang belum ada standar konseptualnya gitu ya. Dan kerangka kerja seperti apa, atau kualifikasi auditor. Auditor syariah itu memang kualifikasinya seperti apa. Nah, ini juga masalah yang diangkat di dalam artikel ini. Dan yang ketiga, ketiadaan konsensus internasional tentang siapa yang seharusnya melaksanakan audit syariah. Apakah Dewan Pengawas Syariah atau auditor eksternal independen. Bisa dilanjut. Dan artikel ini kurang lebih ada 4 landasan teorinya. Yang pertama adalah al-maqasid syariah, tujuan dan sasaran syariah yang menyeluruh untuk memperbaiki maslahah ya dan menghilangkan kerusakan atau mafsadah ya. Jalbul masalih au darul mafasid. Dalam segala aktivitas manusia, konsep ini digunakan sebagai kerangka untuk mendefinisikan ruang lingkup dan tujuan ideal audit syariah. Kemudian yang kedua landasan teorinya adalah hisbah, yaitu institusi klasik dalam sejarah peradaban Islam yang didirikan dengan tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar, yakni menyuruh yang baik dan melarang yang mungkar, yang dihubungkan dengan akar auditing dalam Islam. Yang ketiga adalah akuntabilitas dan transparansi. Prinsip-prinsip ini ditekankan sebagai bagian dari tata kelola atau good governance gitu ya. Kepatuhan syariah yang mendorong perkembangan audit syariah. Dan yang terakhir kerangka kompetensi IFAC gitu ya. International Federation of Accountants digunakan sebagai acuan kualifikasi auditor. Nah, kurang lebih 4 itu yang dijadikan landasan teori dalam artikel ini. Ya. Terima kasih Pak Mikdad. Yang selanjutnya untuk metode riset dan juga pertemuan riset disampaikan oleh Pak Moyong. Silakan Pak Moyong. Ya, jadi untuk metode riset memang kita ketahui bersama arah yang diketahui terkait di riset ini, tentunya kita perlu memahami yang pertama adalah tinjauan pustaka dulu, ada dari sisi literatur reviewnya ya, yakni studi ini dibangun berdasarkan metode tinjauan pustaka sistematis. Dan seperti itu, kita juga harus mengetahui bagaimana yang kedua adalah pencarian artikel
artinya kita harus cari beberapa kata kunci dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Misalnya seperti istilah audit atau syariah audit ya, atau audit for Islamic banking, audit syariah financial institution audit ya. Dan metode riset ini perlu kita ketahui juga bagaimana kita harus menggunakan basis data, yakni kita bisa pencarian ini dilakukan di database jurnal, yakni jurnal akademik utama seperti Direct ya, SD atau EP lain dan Google Scholar. Itu yang ketiga, dan metode riset yang dengan kita teknik snowballing ya. Snowballing itu artinya setiap artikel yang relevan dengan bagaimana kita menemukan, dan kita lebih lanjut refreshing untuk mengidentifikasi artikel relevan lainnya. Dan metode yang dari sentral adalah tentunya kita tanpa batasan periodisasi. Apa itu studi tidak membatasi pencarian literatur dalam periode tertentu. Tapi dengan database tertentu, tentunya dengan jurnal terindeks spesifik saja untuk menentukan artikel yang maksimum. Itu metode riset yang harus kita lakukan, yaitu ada cara, ada 4 cara untuk supaya kita bisa menemukan hal yang kita harapkan. Begitu. Lanjut Pak, yang temuan risetnya. Ya, termasuk. Oh iya, oke. Ada tiga lagi yang perlu kita lakukan adalah kita ada audit syariah. Idealnya berbeda dari audit konvensional. Tentunya perbedaan audit syariah dan konvensional itu dalam ruang lingkup yakni audit syariah, dan kualifikasinya tentunya juga rekomendasi berdasarkan pandangan secara Islami ya, dunia Islam ya. Itu yang kelima. Yang keenam, perlu kita ketahui lingkup syariah yang ideal seperti apa. Tentunya harus mencakup tidak hanya kebolehan saja atau yang disebut halal, tidak hanya halal saja, tetapi produk keuangan, tetapi juga aspek non keuangan seperti kan manajemen sumber daya manusia, SDM, juga ada dampak sosial dan lingkungan, serta fungsi pemasaran dan periklanan dengan tujuan mencapai keadilan sosial, ekonomi, dan masalah atau kebaikan. Yang kedelapan, yang ketujuh, tentunya temuan riset ini perlu adanya peran audit syariah yang ideal. Yakni tersebut ya
tanggung jawab kepada manajemen. Jadi audit syariah itu, auditor syariah itu tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, masyarakat secara luas, dan pada akhirnya sebenarnya berusaha. Itu yang paling berat gitu ya. Dengan ini diharapkan juga untuk menjalankan tanggung jawab mengajukan selain menilai kepatuhan syariah itu sendiri. Ya, baik. Terima kasih Bang Boyong. Nah, selanjutnya untuk kekurangan dan juga kelebihan riset ini ya akan disampaikan oleh Pak Anggi. Silakan Pak Anggi. Baik, terima kasih kepada Mas Farijal juga pada teman-teman yang lain, Pak Moyong dan juga Pak Mikdad. Izin menyampaikan beberapa kelebihan dan juga beberapa kekurangan yang ada pada penelitian ini meskipun tidak sempurna ya dalam analisanya. Ini dari kami. Yang pertama, kelebihan riset ini adalah pendekatan konseptual yang mendalam gitu. Artinya artikel ini memberikan tinjauan konseptual yang komprehensif tentang audit syariah dari akarnya dalam Islam hingga tantangan kontemporer, memberikan pemahaman yang holistik. Jadi alhamdulillah kita dapati di dalam artikel ini sudah memiliki konsep yang insya Allah kita rasakan ini sangat mendalam ya terkait audit syariah. Kemudian yang kedua adalah basis historis yang kuat. Jadi dalam artikel ini di dalamnya itu menghubungkan audit syariah dengan institusi hisbah yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mikdad ya. Dan konsep makosid al-syariah memberikan landasan teoritis dan historis yang kuat. Jadi alhamdulillah dalam artikel ini kita juga disajikan gitu terkait histori atau sejarah yang kuat terkait proses audit syariah itu sendiri gitu. Kemudian yang berikutnya adalah identifikasi isu krusial. Artikel ini berhasil mengidentifikasi berbagai isu penting dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan audit syariah, seperti yang tadi sudah disampaikan, ruang lingkup, peran, kualifikasi, dan juga standarisasi. Jadi isu-isu yang memang harus di spotlight itu sudah disajikan dalam artikel ini, itu bisa menjadi sebuah data yang luar biasa untuk bisa dikembangkan. Kemudian tinjauan pustaka yang luas. Berikutnya ya, tinjauan pustaka yang luas, metode tinjauan pustaka yang digunakan dalam mencakup berbagai sumber dan database, menunjukkan upaya komprehensif dalam mengumpulkan literatur yang relevan. Jadi alhamdulillah eh, tinjauan pustakanya gitu ya, atau referensinya sudah banyak gitu ya, sehingga dan juga terkait tema-temanya juga sangat relevan gitu ya dengan audit syariah yang dibahas dalam penelitian review ini. Kemudian relevansi kontemporer. Ya, ini meskipun membahas akar sejarah, artikel ini tetap relevan dengan perkembangan kekinian gitu ya. Meskipun histori lama yang diangkat, namun sangat bagus gitu karena dihubungkan dengan perkembangan terkini terkait audit syariah, tata kelola syariah di lembaga keuangan Islam khususnya. Lanjut terkait kekurangan-kekurangannya, ini kita menemukan beberapa hal. Yang pertama, kurangnya data empiris. Sebagai makalah konseptual, artikel ini tidak menyajikan data empiris atau studi kasus untuk mendukung argumennya. Jadi, banyak hal yang kita temukan dalam artikel ini itu temuannya bersifat teori gitu, teoritis gitu. Artinya menyimpulkan sesuatu hal yang baru gitu dan membutuhkan validasi, dan sesungguhnya dari teori itu harusnya membutuhkan validasi lebih lanjut gitu ya terkait metode penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dijalankan. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, saran praktis yang umum gitu. Meskipun mengidentifikasi masalah, beberapa saran untuk solusi, misalnya contoh kebutuhan untuk pengembangan yang lebih holistik, cenderung itu amat dirasa umum. Padahal kalau misalkan dalam hal praktis itu harusnya lebih spesifik gitu terkait hal yang disampaikan gitu ya. Dan juga kurang spesifik mengenai langkah-langkah implementasi praktis yang mungkin itu harus itu menjadi kekurangan gitu ya. Kemudian fokus pada
Malaysia dan juga beberapa negara lain. Meskipun relevan secara global, banyak contoh dan referensi praktek audit syariah diambil dari Malaysia dan negara-negara tertentu yang mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan semua konteks pasar keuangan syariah global. Mungkin bisa dicari negara-negara yang memang bisa menjadi rujukan gitu ya terkait audit syariah ini sendiri gitu. Kemudian potensi subjektivitas dalam interpretasi konsep ideal. Konsepsi ideal audit syariah meskipun didasarkan pada prinsip-prinsip Islam masih mungkin terbuka untuk berbagai interpretasi dan artikel ini menyajikan satu perspektif yang kuat. Jadi eh, dalam menyusun interpretasi konsep kami menganggap ini potensi subjektivitasnya itu eh, terbuka gitu ya. Makanya di sini kita sampaikan bahwa meskipun dasarkan pada prinsip-prinsip Islam masih mungkin terbuka untuk berbagai interpretasi. Jadi artinya dalam artikel ini hanya menyajikan satu perspektif saja gitu ya. Yang padahal kalau dicari referensi yang lain mungkin bisa dikembangkan dan lebih bagus gitu terkait interpretasi dalam konsep-konsep yang mungkin ideal gitu. Insya Allah itu dari kekurangan riset yang bisa kami sampaikan kelebihan dan kekurangannya. Saya kembalikan kembali kepada Pak Farizal. Baik, terima kasih Pak Anggi dan juga teman-teman sekalian yang telah mempresentasikan makalah yang tadi di awal dipaparkan. Kalau boleh saya mengambil kesimpulan dari makalah yang kami paparkan itu kaitannya dengan konsep audit ya. Artinya konsep audit atau akuntabilitas ya. Kita menganggapnya ini akuntabilitas atau enggak gitu. Dalam Islam itu sebenarnya sudah ada sejak lama dari model institusi hisbah, kemudian juga nanti para ulama juga menyusun bagaimana makosid syariah itu harus benar-benar ditegakkan dalam berbagai hal. Nah, kalau kita berbicara di makalah ini atau jurnal ini atau artikel ini ya kaitannya dengan keuangan syariah ataupun institusi keuangan syariah. Sehingga kalau kita membandingkan dengan fungsi audit konvensional, maka sebenarnya nggak cukup nih konsep audit konvensional dibandingkan dengan tuntutan makosid syariah dalam audit syariah. Nah, maka dari itu audit syariah yang mencakup aspek keuangan dan non keuangan itu menjadi sebuah keharusan dan itu harus dikembalikan lagi ke asolahnya ataupun institusi hisbahnya ataupun makosid syariahnya, bukan hanya mengambil dari model audit konvensional yang sudah ada berkembang gitu. Kemudian juga audit syariah tuh tidak hanya berfungsi untuk mengawasi kepatuhan pada hukum syariah menurut artikel ini, tapi juga untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas tadi marketingnya, kemudian kegiatannya, atau seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah itu benar-benar selaras dengan nilai-nilai kaitannya dengan nilai keislaman, keadilan, keberlanjutan, tanggung jawab sosial dan seterusnya gitu. Sehingga makalah ini secara umum adalah memberikan kontribusi yang sangat penting dalam mendefinisikan kembali gagasan ideal bagaimana sih sebenarnya audit syariah yang benar-benar ideal gitu. Walaupun tadi baru sebatas teoritis tuh, belum sampai masuk ke sifatnya yang praktis-praktis gitu. Jadi baru membuka ya konsep-konsep teoritis. Nah, sehingga setidaknya makalah ini juga membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut. Ya mungkin nanti dari kita, dari teman-teman semua yang menyimak video ini, bagaimana bisa meneliti lebih lanjut kaitannya dengan audit syariah, diimplementasikannya di berbagai wilayah-wilayah lembaga keuangan, gitu. Tidak hanya terbatas dengan zakat ataupun lembaga filantropi ya. Nah harapannya audit syariah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperbaiki atau memperkuat ya integritas dan keberkahan dalam sistem keuangan Islam. Demikian makalah yang bisa dipaparkan dari kami kelompok 8 dari mahasiswa pasca sarjana Institut Agama Islam SEBI. Saya akhiri, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Wah iya. Maaf ya, tak sambi-sambi nih. Masih dalam Alhamdulillah. perjalanan ini. Iya. Siap, siap.